Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai subtopik 13.1, 13.2, dan 13.3. Untuk 13.1 sendiri itu mengenai integral lipat 2 atas persegi panjang. Jadi yang akan dilakukan adalah menghitung ataupun menaksir integral lipat 2 atas persegi panjang dengan menggunakan definisi terlebih dulu. Nah, saya ingatkan kembali mengenai integral tentu. Untuk fungsi satu peubah, kita mengenal konsep jika diberikan suatu kurva f ya, kayak gini dia. Terus udah gitu kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva f ini, caranya dengan menggunakan konsep jumlahan Riemann, kayak gitu ya. Jadi daerah di bawah kurva f ini kita bagi-bagi, kita partisi-partisi sedemikian sehingga membentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kemudian dihitung luasnya, tentu dengan menggunakan perkalian panjang kali lebar, kan gitu kan. Nah, nanti dia jadi beda-beda gitu kan hasilnya, karena kan beda-beda nilai dari panjang dan lebarnya tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menentukan panjang dan lebarnya itu ya, itu bisa kita tentukan dengan mengambil titik-titik sampel. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah bentuk persegi panjangnya sedemikian, nah kita ambil titik-titik sampelnya ya, yaitu kalau dalam hal ini saya ngambilnya titik setengah dan juga titik 7/8. Oke, titik setengah dan titik 7/8. Sebenarnya boleh titik berapapun, tapi ya ini contohnya aja gitu ya. Nah, terus untuk lebarnya si persegi panjang yang ini dulu lah ya. Untuk lebarnya itu berarti kan selisih antara 3/4 terhadap 1/3. 3/4 kurang 1/3 tuh 5/12 lah ya. 5/12 dikali tingginya si persegi ini. Oke. Mungkin agak ribet saya pakai konsep tinggi, karena tinggi biasanya di ruang. Tapi anggap kita pakai tinggi dulu lah ya di sini ya. Tapi walaupun demikian sebenarnya kita menghitung luas daerah. Kita nggak ada hubungan sama volume untuk yang ini dulu. Oke, jadi luasnya itu adalah 5/12 kan gitu, dikali ini yang di sini. Nah, besarnya nilai ini ditentukan oleh fx untuk x sama dengan setengah. Jadi ini f setengah gitu loh, bukan setengah ya, f setengah. Jadi luas persegi yang ini adalah 5/12 dikali f setengah. Entah berapapun itu. Oke, dikali f setengah. Demikian juga dengan persegi panjang yang satu ini. Oke, kita lihat kalau misalnya selisih antara 3/4 terhadap 1 itu 1/4 ya. Jadi ini lebarnya ini 1/4. Terus udah gitu yang ke atasnya diambil dari saya ambil titik di antara 3/4 dengan 7/8, di tengah-tengahnya itu adalah titik di antara 3/4 dengan 1, di tengahnya itu adalah 7/8. Nah, ini adalah F 7/8. Ya enggak, ini nilainya diberikan oleh F 7/8. Jadi, luas satu persegi yang ini adalah 1/4 dikali F 7/8. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat masing-masing luasan-luasan perseginya, kita jumlahkan. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah jumlahan Riemann. Jumlahan Riemann ini sama dengan sigma FTI dikali delta XI. FTI yang tadi yang saya katakan sebagai tinggi-tingginya ini tadi masing-masing gitu ya. Terus delta XI adalah si selisih antara titik yang di titik 1 dengan titik yang kedua di sini gitu kan. Nah, itu sebagai delta X-nya, delta XI-nya. Nah, semakin banyak partisi yang Anda lakukan, maka nilai dari luasan di bawah kurva F akan semakin teliti gitu. Sehingga kita berusaha supaya makin banyak kan ini kan partisinya. Nah, semakin banyak partisinya, kita gunakan konsep limit di sana, bahwa limit P mendekati 0, sigma dari FTI delta XI itu ada, ya. Karena dia ada, maka F-nya boleh diintegralkan pada interval A sampai dengan B. Gitu. Nah, jadi kita nggak menghitung luas kurva luas persegi satu persatu lagi gitu, itu kan udah terlalu banyak makan waktu. Akhirnya kita nggak lagi menggunakan konsep ini,
digunakanlah konsep integral tentu. Nah, integral tentu pada interval AB didefinisikan sebagai berikut, ya, bahwa integral fx dx dari A sampai dengan B itu sama dengan limit P mendekati 0, sigma FTI delta XI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi itu fungsinya satu perubahan. Nah, ini fungsinya dua perubahan. Nah, gini. Kalau fungsi dua peubah berarti kita sudah melibatkan Z ya, nggak hanya X dan Y, tapi kita sudah punya Z di sana. So, diberikan S sebagai suatu luasan pada bidang XY, ingat S ini di bidang XY, di mana besarnya ya si X itu adalah interval antara A sampai dengan B, kemudian Y ini adalah interval antara C sampai dengan D. Oke, jadi dia berbentuk seperti satu persegi, seperti ini. Ya mungkin juga persegi panjang lah ya, persegi ataupun persegi panjang. Nah, terus ada satu fungsi F yang memetakan S kepada bilangan real yang sifatnya kontinu atau kecuali pada suatu kurva, dan dia terbatas. Oke, nanti S ini kan luasan ya. Nantinya kita pakai notasi A. Jadi AI gitu loh. AI ini adalah luas untuk panjang delta XI dan lebar delta YI. Kita kasih notasi AI sebagai luas. Nah, kemudian ya, luas ini ceritanya ini ada kurva. Ada kurva di 3 dimensi. Otomatis dia kan berupa ruang kan jadinya. Kalau kita batasi S ini tadi terus kemudian kita tarik ke atas sampai dengan si kurva yang dimaksud tadi, maka kita dapat suatu ruang. Seperti demikian bentuknya kira-kira gitu. Jadi ini alasnya nih. Alasnya ini datar banget, bagus. Ini juga mulus ke atasnya, tapi di sini bisa juga gelombang gitu karena ini kan fungsi. Di bagian atasnya ini dibatasi oleh sesuatu yang bergelombang, mungkin aja. Nah, ini tadi fungsinya tadi ya. Nah, ini kan ceritanya ditarik ke atas nih ya. Terus udah gitu kita ngambil titik sampel. Oke, so titik sampel berarti hanya satu titik, yaitu XI YI. Biasanya ngambilnya di tengah sih. XI YI ini ngambilnya di tengah. Itu yang kita gunakan sebagai tinggi daripada si ruang ini tadi. Gitu. XI YI itu kita gunakan sebagai titik sampel untuk menentukan tinggi dari ruang ini. Nah, tinggi dari ruang itu apa? Nah, itulah yang diberikan sebagai FXI YI. Gitu. Jadi, kita cuma ngambil satu titik aja untuk XI YI sebagai tingginya. Jadi, karena udah punya luas alas, udah punya tinggi, bolehlah kita umpamakan ruang ini, ya kan, keperluannya itu untuk menghitung volumenya. Kita tahu bahwa volume dihitung dengan menggunakan luas alas kali tinggi. Oke, jadi kalau gitu, ini kan ceritanya partisi-partisi kan, ada banyak ruang-ruang lagi gitu, ada banyak ruang-ruang lagi sedemikian rupa. Jadi kalau kita hitung semuanya, kita ambil sigmanya, oke, yang kita dapatkan adalah sigma dari Fxi dikali delta AI. Oke, di mana Fxi tadi sebagai tinggi dengan mengambil titik sampel Xi YI, dan delta AI-nya itu sebagai luas alas ataupun si daerah-daerah S ini tadi. Oke, nah itu tadi kita hitung semuanya, kita satuin, kita jumlahkan, didapatlah volume ruang di antara permukaan Z sama dengan Fxy dan persegi panjang S. Jadi ini jadi ada banyak gitu loh. Jadi ada banyak, bukan ada banyak, gimana ya bilangnya. Jadi kita bisa menentukan volume di ruangan yang dibatasi oleh S dan juga kurva yang berupa bidang, gitu kan, yang diberikan oleh si Fxy atau Z sama dengan Fxy. Gitu dia ya. Nah, kita mungkin ke contoh, tapi sebelum ke contoh, saya kasih konsep yang
apa ya dibilangnya, formalnya aja ya, lebih formalnya, bahwa jika limit dari sigma fxi delta ai itu ada, maka hukumnya kan gitu kan ya, akibatnya adalah f ini terintegralkan pada si daerah S, atau dengan kata lain integralnya ya, integral f ini tadi boleh dikatakan sebagai volume dari ruang yang dibatasi oleh f dan juga daerah S gitu. Nah, tapi gini, kita fungsinya kan dua peubah toh. Nah, kalau fungsi dua peubah, kita nggak pakai satu tanda integral lagi, melainkan ada dua tanda integral. Maka itulah sebabnya kita kenal ya istilahnya itu integral lipat ataupun integral berulang. Ya, that's just the same. Nah, jadi integral lipat 2 ya dari f pada s boleh didefinisikan sebagai jumlah dari fxi dikali delta ai. Ya, sebagai limit tentu saja. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh deh. Nah, gini. Contohnya misalnya gini, saya punya fxy. Fxy ini diberikan oleh gambar yang berwarna hitam ini. Hitam atau abu-abu nih? Oke. Hitam lah ya. Oke, saya nggak tahu kalau di layar kalian mungkin kelihatan abu-abu. Abu-abu juga nggak apa-apa lah. Pokoknya yang ini, ya ini adalah fx. Fx ini diberikan oleh persamaan 1/16 kali 64 dikurang 8x tambah y pangkat 2. Atau ini sama lah ya. Dan si fxy. Nah, saya mau mencari volume ruangan yang dibatasi oleh fxy dan juga si S. Nah, ini S-nya. S-nya itu adalah suatu daerah persegi panjang yang dibatasi oleh interval untuk X-nya berada di antara 0 sampai dengan 4 dan untuk Y-nya berada di antara 0 sampai dengan 8. Nah, ini X-nya 0 sampai 4, terus udah gitu ini Y-nya 0 sampai 8. Nah, terus di sini saya membagi S menjadi 8 persegi sama besar. Ya, saya potong-potong sehingga saya punya 8 persegi. Lalu masing-masing persegi ini saya notasikan sebagai persegi 1, 2, 3, 4 gitu kan, 5, 6, 7, 8. Ini notasi untuk perseginya ya, bukan nunjukin yang lain, ini notasinya. Nah, terus saya pilih titik tengah dari tiap persegi ini tadi. Yaitu untuk yang persegi pertama, titik tengahnya ada di koordinat ya, koordinat 1,1. Ya enggak? X-nya 1, Y-nya 1, 1,1. Terus udah gitu kalau yang persegi kedua, notasinya adalah bukan notasi, koordinatnya adalah 1,3 ya. Ini kan ceritanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ampun, ngitungnya dari 1. Ini 0. Nah, oke, persegi kedua itu punya titik sampel, titik tengah yang koordinatnya adalah 1,3. Terus udah gitu persegi 3 punya titik tengah yang koordinatnya 1,5 gitu ya. Terus yang 4 juga sama. Dia punya koordinat 1,7. Oke, semua titiknya ini punya koordinat. Nah, sekarang titik-titik sampel ini tadi saya hitung nilai F-nya masing-masing. Untuk F11 dapatnya segini. Datangnya dari mana? Dari sini ya. Kan kita ketahui bahwa fx-nya sekian. Jadi ganti aja untuk F1,1 ganti nilai X sama dengan 1, ganti nilai Y sama dengan 1, didapatlah nilai 57/16. Oke, bener nggak? 64 kurang 8 tambah 1. 57 ya, betul. 57/16. Nah, sama kita masukin untuk titik sampel 1,3 dapat 65/16 gitu kan. Terus begitu untuk titik sampel 1,5 dapat 81/16. Demikian seterusnya, semuanya kita hitung ya. Nah,
Sekarang delta AI atau luas dari masing-masing persegi itu adalah 2 unit kali 2 unit kan? Kan 2 langkah ini. 2 kali 2 sama dengan 4. So delta AI-nya sama dengan 4. Jadi, kita tahu bahwa integral lipat 2 dari fungsi 2 pengubah dengan batas daerah S itu hampir sama dengan jumlahan dari masing-masing persegi-perseginya, jumlahan dari masing-masing volume persegi-perseginya itu tadi, balok-baloknya itu tadi. Sehingga kalau dijumlahkan semua dia kan jadi gini. Fxi yi terus delta ai. Berarti masukin delta ai sama dengan 4 kita tahu. Terus udah gitu ini dijumlahin semua. Karena penyebutnya 16 saya boleh keluarin dong, ya enggak? 4/16 kan gitu. Terus udah gitu pembilangnya saya jumlahin semua. Dapat jumlahnya itu adalah 138 sebagai hasil akhir. Nah, perlu saya tekankan di sini ini bukanlah hasil dari integral ini. Ini adalah hampiran. Makanya tandanya tanda hampir sama dengan. Mendekati. Gitu. Hampir sama dengan 138. Karena kita gunakan hampiran. Nah, jadi ini bukan integralnya, bukan nilai dari integralnya ini gitu loh. Tadi kan kita disuruh ngapain? Taksir nilai. Kita disuruhnya naksir. Naksir ini kayak ambigu jadi maknanya. Whatever it is. Tapi yang jelas kita mau menghitung ataupun mencari nilai hampirannya gitu, memperkirakan lah gitu ya. Kalau sudah, saya di sini punya teorema keterintegralan bahwa jika f kontinu kecuali pada satu kurva dan terbatas pada persegi panjang S, maka f terintegralkan pada S. Kita tahu bahwa setiap polinom 2 pengubah itu terintegralkan pada sembarang persegi panjang. So, lebih lanjut untuk sifat-sifat integral lipat 2, kita mengenal sifat linear. Sifat linear itu kalau misalnya kita punya konstanta, dan konstanta ini ada di dalam tanda integral, konstantanya boleh kita keluarkan dari tanda integral dan hasil kedua-duanya akan tetap sama. Terus juga kalau misalnya di dalam tanda integral ini ada penjumlahan antara fxy dan gxy, kalau kita pisahkan dia sebagai masing-masing integral, nilainya juga tetap sama. Terus ada sifat aditif. Sifat aditif ini adalah kalau misalnya S merupakan daerah gabungan antara S1 dengan S2, maka integral lipat 2 pada daerah S boleh dipisahkan sebagai penjumlahan antara integral lipat 2 pada daerah S1 ditambah integral lipat 2 pada daerah S2. Yang ketiga namanya sifat monoton. Sifat monoton diberikan yaitu kalau misalnya ada fxy kecil dari sama dengan gxy, maka dalam integralnya nanti berlaku integral lipat 2 fxy akan kecil sama dengan integral lipat 2 dari si gxy. Baik. Kita lanjut dengan 13.2. 13.2 ini adalah integral berulang. Nah, di sini baru kita gunakan perhitungan dengan menggunakan si integral berulang atau integral lipat 2. Ya, kalau yang tadi kan kita masih aproksimasi, masih memperkirakan. Lebih jelasnya kita coba lihat dulu lah ya. Tadi kita punya f. F ini terintegralkan pada persegi panjang S yang luasnya itu diberikan oleh interval AB dikali interval CD. Ya, jadi integral lipat 2 dari f pada S dapat dihitung sebagai integral berulang. Kenapa ada 2 bentuk di sana? Nih, kita lihat dulu satu persatu. Jadi integral lipat 2 ini ataupun integral berulang ini kita boleh hitung dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengintegralkan fungsi tersebut terhadap X terlebih dulu, baru kemudian mengintegralkan fungsi tersebut terhadap Y. Atau kita boleh mengintegralkan fungsi terhadap Y terlebih dulu, baru kemudian mengintegralkan fungsi terhadap X. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau kamu mengintegralkan terhadap X terlebih dulu, maka daerah pengintegralnya haruslah A sampai dengan B. Baru kemudian diikuti oleh daerah pengintegralan Y, yaitu C sampai dengan
D. Hal yang sama berlaku juga di sini. Kalau misalnya kamu mengintegralkan terhadap Y terlebih dulu, maka daerah pengintegralnya, gitu kan ya, intervalnya itu berada di antara C sampai dengan D. Baru kemudian diikuti oleh daerah pengintegralan yang diberikan oleh X, yaitu A sampai dengan B. Bisa ya? Jadi tergantung kamu mengintegralkannya ke yang mana dulu, ke X dulu kah atau ke Y dulu. Oke. Secara konsep, secara teknik, kalau misalnya kita gunakan cara pertama, kita melakukan pengirisan ruang itu sejajar dengan sumbu X. Oke, pengirisan ruangnya itu sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau misalnya kita lakukan integral terhadap Y terlebih dulu, nah ini berarti bahwa kita mengiris ruang ini tadi sejajar dengan sumbu Y. Gitu ya. Oke. Gampang kok diingat. Nah, contoh satu di sini masih sama soalnya pakai yang sebelumnya, yaitu integral dari 64 dikurang 8x tambah y pangkat 2 per 16 mau kita hitung sebagai integral berulang, dimana diberikan daerah x-nya itu di antara 0 sampai dengan 4, kemudian daerah y-nya antara 0 sampai dengan 8. Oke. Nah, caranya adalah, ini kayaknya kurang lengkap kelihatannya, saya ambil notes saya aja. Ini bikin ke samping biar lebih jelas. Oke, ini dia. Oke, nah ini kayaknya nggak gitu banyak ininya, apa namanya, penjelasannya dari mana. So, ini kita punya soal tadi ya. Saya gedein aja deh. Tadi soalnya adalah integral dari 64 dikurang 8x tambah y pangkat 2 per 16. Nah, dalam hal ini kita mau mengintegralkan terhadap x terlebih dulu. Jadi, baik, saya sederhanain ya. Saya kasih 64 per 16 itu jadi 4, terus udah gitu 8x per 16 jadi x per 2, jangan lupa tanda negatifnya, terus udah gitu ada y pangkat 2 per 16, jadi kayak gini. Oke, nah karena saya mengintegralkan terhadap x terlebih dulu, maka saya ngambil interval 0 sampai dengan 4 terlebih dulu. Baru di luar saya kasih interval 0 sampai dengan 8. Nah, bagaimana mengintegralkan yang di dalam ini? Sama dengan integral biasa, tetapi anggaplah yang bukan x sebagai konstanta. Mirip ya kayak turunan parsial ya, gitu kan. Jadi kalau integral lipat lawannya lah gitu ya. Jadi kita anggap y sebagai konstanta dan x-nya itu adalah sebagai variabel yang mau diintegralkan. Jadi 4 diintegralkan terhadap x dapat 4x. Ya enggak? X per 2 diintegralkan itu berarti x pangkat 2 per 4. Ada tanda negatif, jangan lupa. Terus y pangkat 2 per 16 diintegralkan terhadap x itu adalah x y pangkat 2 per 16. Nah, gitu dia caranya. Oke, kasih batasnya 0 sampai dengan 4. So, ini 0 sampai dengan 4. Terus substitusi seperti biasa ya, untuk x-nya sama dengan 4 dan untuk x-nya sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, kita bisa ignore karena nanti ini nilainya kan jadi 0 semua. Jadi cukup di x sama dengan 4. Maka dapat nilai 4 kali 4, 16. Ya, terus udah gitu 4 pangkat 2 per 4 sama dengan 4. Terus udah gitu 4 dikali y pangkat 2 per 16. Nah, ini sama, ini biarin aja gitu. Si y-nya jangan diapa-apain. Nah, kita cuma ganti x-nya doang. Nah, terus ini udah keluar dari tanda integral. Sekarang masih ada satu integral lagi, yaitu si dy kan gitu ya. Mau diintegralkan terhadap y. Nah, jadi ini kita integralkan terhadap y. Ini masih bisa disederhanain, ini masih bisa dirapiin. 16 kurang 4 kan jadi 12 ya. Oke, jadi yang mau kita integralkan adalah 12 ditambah y pangkat 2 per 4. So, integral untuk 12 terhadap y adalah 12y. Integral untuk y pangkat 2 per 4 terhadap y adalah y pangkat 3 per 12. Masukin batasnya tadi berjalan dari 0 sampai dengan 8. Untuk yang 0 kita bisa ignore, berarti ambil untuk yang y sama dengan 8. Sehingga didapat 12 kali 8 sama dengan 96. Kemudian 8 pangkat 3 per 12 sama dengan 512 per 12. Atau nilainya, ini sama dengan 138 2 per 3. Oke. Saya kasih dulu sebentar tadi yang di aproksimasi.
Di aproksimasi tadi kita dapat 138. Nah, makanya tadi saya tekankan bahwa ini bukan hasil dari integralnya, ini adalah hasil dari hampirannya, hampir mendekati nilainya, mendekati 138. Tapi ya pada kenyataannya ternyata kita dapat nilai 138 2/3. Jadi ya. Nah, kita ke full screen lagi. Sekarang kalau dia terhadap Y terlebih dulu gimana? Apakah kira-kira hasilnya akan sama? Secara logika harusnya hasilnya sama. Kenapa? Karena kan kurva sama, daerah pengintegralan juga sama gitu ya. Ya harusnya kan volumenya sama dong, ya nggak? Masa beda? Nah, tapi kita coba pastiin dulu, bener nggak sih, sama nggak sih? Kan kalau yang untuk Y, saya punya notes-nya di sini lebih jelas kayaknya. Kenapa nggak mau next? Oh, well, mungkin saya harus buka ke sini dulu. 13 2. Oke. Agak ini ya, agak bandel dia dikit nih. Baik. Nah, ini yang terhadap Y terlebih dulu. Maafkan tulisan saya sangat hancur. Nanti kalau kalian bikin catatan harus rapi lah ya. Tapi kayaknya cukup jelas. Baik, nah ini yang terhadap Y terlebih dulu. Terhadap Y terlebih dulu, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kamu harus perhatiin daerah intervalnya. Oke, dalam hal ini saya gunakan interval Y yaitu 0 sampai dengan 8, baru kemudian nanti dilanjut dengan daerah interval pada X yaitu 0 sampai dengan 4. Nah, mengintegralkannya berarti mengintegralkan terhadap Y terlebih dulu, gitu ya. 4 diintegralkan terhadap Y adalah 4Y. X per 2 diintegralkan terhadap Y adalah XY per 2, jangan lupa tanda negatif. Terus Y pangkat 2 per 16 kalau diintegralkan terhadap Y adalah Y pangkat 3 per 48. Masukin batas 0 sampai dengan 8, 0 boleh diignore, sehingga nanti dapat 32 dikurang 4X ditambah yang ini 32 per 3. Ya toh? 32 per 3. Oh ya, karena udah disederhanain. Nah, terus ini kita rapiin dulu. 32 ditambah 32 per 3 adalah 128 per 3. Negatif 4X turunin ke bawah. Sekarang ini kita integralkan lagi terhadap X. Ya enggak? Jadi, integral 128 per 3 terhadap X adalah 128 per 3X. Integral 4X itu adalah 2X pangkat 2. Jangan lupa tanda negatif. Masukin batas 0 sampai dengan 4, sehingga ganti nanti X-nya sama dengan 4. Untuk yang 0 kita bisa ignore. Dapat nilainya adalah 512 per 3 dikurang 32. Ataupun kalau disederhanakan dapat hasilnya adalah 138 2 per 3. Atau ini sama dengan si integral yang tadi terhadap X. Sama ya nilainya ya. Oke. Nah itu dia. Cuman masalahnya gini. Memilih antara daerah pengintegral X ataupun Y yang mana terlebih dulu, biasanya kita memikirkan efisiensinya. Kalau kamu lebih efisien bekerja dengan X, maka gunakan X terlebih dulu. Kalau lebih efisien bekerja dengan Y, maka gunakan Y terlebih dulu. Ya, kita ngeliat efisiensinya aja. Nah, ini sedikit konsepnya. Kalau dia terhadap Y dahulu lalu terhadap X. Oke, terhadap Y dahulu lalu terhadap X, daerah pengintegralnya, partisinya itu adalah sejajar sama sumbu Y. Terus kalau misalnya terhadap X dahulu lalu terhadap Y, daerah pengintegrasinya itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini berbicara tentang daerah pengintegrasi. Kita tahu bahwa S ini kan di bidang XY. Oke, jadi jangan jauh-jauh kepikiran terus Z-nya gimana. Enggak, kamu nggak usah perlu mikirin Z-nya dulu. Ini berbicara untuk daerah integrasinya. Jadi di bidang X. Oke,
sepertinya ada soal. Oke, soalnya kayak gini. Diberikan S sebagai daerah integrasi itu XY yang dibatasi oleh untuk X-nya 0 sampai dengan 1 dan untuk Y-nya 0 sampai dengan 1. Terus udah gitu kita mau menentukan integral lipat 2 XE pangkat XY dA. Ya. Ini kita mau tentuin. Jadi pengerjaannya adalah saya harus ke mana tadi? Oh, ini mana? Oke, nggak apa-apa, kita buka aja. Ya, ini ya soalnya ya, XE pangkat XY. Ini saya gedein, jelas. Nah, baik. Kalau kita coba perhatikan soal ini, tadi seperti saya bilang, kita boleh milih antara daerah pengintegralnya itu yang mana dulu? X kah atau Y kah? Misalnya kita ambil X, itu nanti kalau X itu, sebentar, kalau X itu tidak partial ya. Baik, ini tuh sepertinya kayak mengerjakan integral parsial ya. Kalau integral parsial kan kamu kayak integral UV sama dengan integral UdV sama dengan UP dikurang integral VdU kan gitu ya. Nah, tapi itu kalau misalnya kamu ngambil integral lipat 2-nya dengan menentukan X terlebih dulu sebagai integral yang mau dihitung. Itu nanti jadi parsial. Seperti saya tadi katakan, sebaiknya pilihlah yang lebih efisien. Oke, jadi yang lebih efisien adalah dengan memilih Y sebagai dengan memilih Y sebagai arah dari partisi kita, atau sederhananya dengan memilih Y untuk diintegralkan terlebih dulu. Nah, gitu dah. Ya kan, dengan memilih Y untuk diintegralkan terlebih dulu. Jadi kita bisa menganggap bahwa X ini adalah konstanta gitu. Ya kan? Jadi itu akan lebih mudah jadinya. Jadi saya pilih Y untuk daerah integralnya, untuk integral yang lebih dulu saya itu. Jadi dia kayak gini. Oke, masukin batasnya. Batas untuk Y itu adalah 0 sampai dengan 1. Ini 0 sampai dengan 1 ya. Ini kok jadi ngaco ntar. Oke. Kemudian diikuti oleh batas untuk X yaitu 0 sampai dengan 1. Lakukan integrasi untuk XE pangkat XY, yaitu dengan menganggap selain Y sebagai konstanta. Oke, jadi kayak kamu sebenarnya ngeintegralin E pangkat XY. Nanti tinggal dikali sama X. Mengintegralkan E pangkat XY itu jadi apa? Seper X. E pangkat XY, ya enggak? Terus dikali sama X. Ini saling cancel, tinggal kamu dapet E pangkat XY. Pada batasan 0 sampai dengan 1. Oke, untuk Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Masukkan Y sama dengan 1 dikurang yang Y sama dengan 0. Di sini ngaruh ya, Y sama dengan 0 ya. Hati-hati kalau misalnya ada bentuk E pangkat itu yang sama dengan 0 ini kayak akan berpengaruh gitu. Jadi sekarang kita punya E pangkat X dikurang E pangkat 0. E pangkat 0 kita tahu nilainya sama dengan 1, atau yang bentuk sedemikian ini boleh disederhanakan sebagai E pangkat X dikurang 1. Oke. Tapi karena masih ada dx, berarti kita harus integralkan sekali lagi. Ya, dalam hal ini kita mengintegralkan E pangkat X terhadap X, nilainya adalah E pangkat X.
kemudian kita integralkan 1 terhadap X, nilainya adalah X. Masukin batas 0 sampai dengan 1. Kalau disubstitusi, maka nanti dia jadi E pangkat 1 dikurang 1, ya, E pangkat 1 dikurang 1. Terus untuk yang 0, berarti E pangkat 0 dikurang 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Tapi untuk X sama dengan 0 kita bisa ignore. Jadi, di sini saya punya E pangkat bukan E pangkat. E kurang 1 dikurang 1. Atau sama dengan E dikurang 2. Gitu ya. Jadi memilih bagaimana sedemikian agar dia efisien. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke slide-nya tadi. Oke, ke 13.3, ini bagian terakhir berarti. Nah, di 13.3 itu kita berbicara tentang integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang. Oke, ini daerahnya bukan persegi panjang. Bisa berupa lingkaran, mungkin. Bisa berupa parabola, bisa juga. Oke, tergantung gimana soalnya. Dalam artian gini, daerah pengintegralnya gitu loh. Kurvanya mungkin dia sedemikian rupa kurva F-nya, tapi daerah integralnya ini berupa suatu bentuk tentu. Oke, biasanya sih bentuknya bentuk tentu, tapi bukan berupa persegi panjang. Nah, misalnya gini, ada satu daerah integral S sedemikian, bentukannya kayak begini ya, kayak apa sih, pulau gitu kali ya, bentuk seperti ini. Jadi kan nggak bisa gitu, nggak tertentu bentuknya gitu, nggak rapi dia ya, nggak mulus, kalau bahasa matematika yang nggak mulus. Nah, gimana kita bisa menghitung integral lipatnya gitu. Dalam hal ini nanti kita harus lakukan partisi. Sedemikian. Kalau partisinya ke sini berarti kan nanti ngitung integralnya itu searah dengan sumbu Y. Ya, jadi ngitungnya terhadap Y terlebih dulu. Kalau ke sini ya berarti ngitungnya sepanjang sumbu X. Nah, itu berarti bahwa yang diintegralkan itu adalah terhadap X terlebih dulu. Nah, tapi saya kasih tahu mudahnya itu kalau ini tuh kita ngambil integralnya tuh harus yang Y. Kenapa? Karena akan lebih mudah menentukan kurvanya. Kamu jadi punya 2 kurva aja jadi di sana tuh. Yang ini 1 kurva, terus yang ini juga 1 kurva lagi, yang ini gitu. Kalau bisa digambar, saya ada ini nggak bisa ya. Kirain PowerPoint, kalau PowerPoint bisa. Jadi ini kalau misalnya gambar ada garis lurus nih, kita punya 2 kurva. Dibandingkan gimana ya? Oke, ini ada 2 kurva. Jadi ada 2 kurva yang partisi-partisinya itu akan lebih mudah ditentukan panjang dan tingginya. Gitu loh. Panjang dan tingginya akan lebih mudah ditentukan dibandingkan dengan kalau misalnya saya ngambil satu garis yang memotong S di sebelah sini. Oke. Di sini jadi nggak mulus loh. Ini ada lekuknya jadinya gini. Jadi gitu, ada beloknya kan. Jadi saya maunya bisa ngambil ininya deh. Pen. No. Ada pula pennya. Depannya tidak. Oh, ada pensil. Maksud saya gini. Ini yang tadi yang Y ya, yang terhadap Y. Saya ambil 1 garis lurus sedemikian. Partisi saya itu boleh saya ambil dengan mudah seperti ini kan. Jadi gini loh. Upsi. Oh, dia harus nge-save dulu. Partisi saya jadi kayak gini. 1 partisi, 2 partisi, 3 partisi.
Nah, gampang kan nentuin panjang dan lebarnya ini kan. Panjang dan lebar gitu loh. Ini partisi juga, ini partisi juga gitu. Iya kan? Ini bisa jadi bagi 2, terus udah gitu ngambil partisinya searah sumbu X. Saya tadi ngomong kebalik ya, searah sumbu X ini mah, sejajar sumbu X. Oke, dibandingkan dengan, sebentar saya balik dulu, ini boleh dibalikin nggak? Dibandingkan dengan kalau misalnya saya potong kurva saya ini jadi 2 bagian pada sejajar sumbu X, jadi kayak gini dianya. Partisinya otomatis begini kan, searah sumbu Y kan, searah sumbu Y. Nah di sini, aduh jelek banget. Di sini akan sulit untuk menentukan luasan dari yang satu ini, gitu loh. Bukan sulit sih, akan lebih repot lah gitu istilahnya. Karena ini nggak bisa ditentuin luasnya dengan cepat gitu, dengan cara yang lebih efisien. Sama di sini juga gitu tuh. Kamu mau ngitung luasnya agak butuh effort lebih ya. Jadi sedemikian kita upayakan supaya caranya efisien gitu dia. Nah, so kita ke full screen dulu. Oke. Baiklah. Integral pada daerah Y sederhana terlebih dulu. Jadi katakanlah ada S. S ini dibatasi oleh fungsi yang diberikan oleh U1, U2 ya untuk Y-nya. Jadi dia kayak gini. Ini U1-nya mungkin ya. Terus begitu ini U2-nya gitu kan. Nah, dalam hari ini U1, U2 itu fungsi. Oke, itu untuk Y-nya. Untuk daerah Y-nya. Kemudian untuk X-nya diberikan oleh konstanta A sampai dengan B. Oke, bedain ya. Di sini Y sederhana. Jadi daerah yang membatasi Y-nya itu berupa fungsi. Ya, Y sederhana, daerah yang membatasi Y-nya berupa fungsi. U1 dan U2 itu fungsi yang kontinu masing-masing. Jadi integral F pada daerah S ini boleh ditentukan oleh fxy dy dx. Karena kita berbicara untuk Y sederhana, ya kita mengintegralkannya itu terhadap Y terlebih dulu, jadi batasannya itu berjalan dari U1x sampai dengan U2x. Ya, biasanya U2-nya itu di atas, terus udah gitu U1-nya ada di bawahnya. Gitu. Atau U2 lebih besar lah ya daripada U1. Terus udah gitu untuk yang X-nya itu daerahnya berada di antara A sampai dengan B. Ya. Dan satu lagi, daerah Y sederhana ini irisannya itu sejajar dengan sumbu Y. Ya, perhatikan di sana daerah Y sederhana irisannya sejajar dengan sumbu Y. Satu lagi, ini adalah daerah pengintegralan. Jadi kita nggak menghitung luas daerah ini, bukan. Kita menghitung volume yang dibatasi oleh luas daerah ini dan si kurva F gitu loh. Ini kan ceritanya bidang XY-nya ini. Kurva F itu untuk Z-nya kan, untuk tingginya kan. Yang kita hitung itu adalah volumenya. Jadi yang kita hitung ceritanya volume suatu ruang yang dibatasi oleh S dan juga si kurva F. Nah, gitu ya. So, harusnya nanti di contoh akan lebih jelas ini kelihatan ya. Nah, itu yang Y sederhana. Sekarang satu lagi namanya integral pada daerah X sederhana. Untuk daerah X sederhana ya hampirlah ya, miriplah dengan Y sederhana, cuman di sini yang daerahnya berupa fungsi itu diberikan oleh X. Nah, diberikan oleh X, maka variabel independennya itu adalah Y. Jadi X ini adalah intervalnya itu diberikan oleh fungsi V1Y dan V2Y. Oke, bisa dilihat ini mungkin V1Y yang ini, terus yang ini juga V2Y. Oke,
X-nya itu diberikan oleh fungsi. Nah, sementara Y-nya diberikan oleh konstanta antara C sampai dengan D. Oke, bisa ya? Nah, terus kita berbicara untuk X sederhana. X sederhana, jadi nanti ingat aja X sederhana, X-nya itu diberikan oleh fungsi. Sementara yang lain, Y-nya diberikan oleh, intervalnya diberikan oleh konstanta. Satu lagi, X sederhana daerah integral, bukan daerah integral ya, partisinya. Partisinya itu sejajar dengan sumbu X. Oke, dengan demikian kita menghitung integral f pada s itu sebagai integral lipat 2 fx y. Karena kita mengintegralkan terhadap x terlebih dulu, maka diberikan batasannya adalah v1y sampai dengan v2y. Baru nanti dilanjutkan dengan daerah integral yang dibatasi oleh interval yang diberikan oleh y, yaitu c sampai dengan d. Oke, nah saya punya soal di sini. Hitunglah XY, DA, apabila S adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 1. Nah, ini yang mau saya kasih tahu ya. Ceritanya kurva itu adalah XY. Kurva F-nya itu adalah XY. FXY sama dengan XY gitu lah. Kemudian daerah pengintegralnya adalah S yang diberikan oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 1. Oke, yang kita hitung adalah volume yang dibatasi oleh batasan-batasan tersebut gitu. Ya, ini jawabannya saya kayaknya bikin sudah di notes. Save ke next. Kenapa agak susah ya? Bukan, satu lagi berarti yang ini. Oke, ini dia. Tadi sudah, satunya lagi nih kayaknya. Sama dengan, oh iya ini. Tapi ini harus diputer dulu. Kebalik. Nah ini dia. Oke. So, tadi ya. XY. Kemudian pengintegralnya, daerah pengintegralnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 1. Kita gambarkan dulu. Biasanya kita gambarkan dulu daerah pengintegralnya. Lebih mudah seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah biar nanti mudah menentukan batasan-batasannya. Karena kan kalau ini hanya untuk Y kan diberikan. Kita nggak tahu X gimana. So, kita gambarin untuk Y sama dengan X pangkat 2 itu kan parabola ya, kayak gini. Terus udah gitu dikatakan bahwa dibatasi oleh Y sama dengan 1. Berarti kalau Y sama dengan 1, inilah ya, yang garis merah ini loh. Nah, gitu. Oke. Dalam hal ini, Y kan berupa fungsi. Berarti konsepnya kita menggunakan integral pada Y sederhana, pada daerah Y sederhana. Oke. Nah, kalau gitu berarti partisinya sejajar sumbu X apa sejajar sumbu Y? Tentu sejajar sumbu Y. Y sederhana sejajar sumbu Y kan gitu kan. Inilah partisinya tadi. Oke. Nah, ini kalau misalnya ditarik ke atas gitu ya, sedemikian rupa ditarik ke atas, ada kurva XY. Kurva XY dan juga daerah inilah yang kita mau hitung volumenya dengan menggunakan integral lipat 2 ini tadi. Gitu. So, titik potong diberikan oleh Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 1. Kalau kedua-duanya berpotongan, itu akan bertemu untuk X pangkat 2 sama dengan 1. Atau X-nya bernilai positif negatif 1. Positif
negatif 1. Di sini negatif 1, di sini 1 untuk X. Tapi karena ternyata apa namanya, oke. Maafkan saya. Berarti gimana nih? Untuk Y-nya kita udah tahu ya, 1 sama dengan X pangkat 2. Untuk X-nya di mana? Min 1 sampai dengan 1. Min 1 sampai dengan 1. Nah, kalau gitu, kita boleh cari integralnya. Integral XY dA ini tadi adalah di XY. Terus udah gitu, karena daerah Y sederhana, kita berarti mengintegralkan terhadap Y terlebih dulu, berarti masukin dy dx. dy dx. Nah, untuk Y itu daerah pengintegralnya adalah X pangkat 2 sampai dengan 1. Jangan kebalik ya, ini tadi X pangkat 2 sampai dengan 1. X pangkat 2. Oke. Kira-kira kenapa nih sebabnya X pangkat 2 sampai dengan 1? Kenapa bukan 1 sampai dengan X pangkat 2? Yap, konsep integral ya. Yang mana yang di bawah, kurva yang di bawah, itu kan sebagai batas bawahnya. Kurva yang di atas, dia sebagai batas atasnya. Nah, jadi harus diperhatiin juga. Di partisi tadi, yang di bawah ini, si X pangkat 2, yang di atas, si Y sama dengan 1. Makanya di sini kita bikin yang di bawah X pangkat 2, terus yang di atas adalah 1. Oke, jadi perhatiin ya, jangan kebalik tuh di situ. Apa yang terjadi kalau kebalikan itu bisa silap lagi, salah ininya kan hasilnya. Nah, terus untuk yang X-nya itu ada di min 1 sampai dengan 1. Min 1 sampai dengan 1. Oke, kalau yang ini kita ngambilnya sih dari nilai kecil ke besar kan, gitu kan? Kalau konstanta kan dari batas yang kecil sampai dengan batas yang besar. Nah, so kita integralkan seperti biasa, seperti konsep pada integral lipat 2, kita tahu bahwa integral dari X Y terhadap Y, kita anggap X-nya sebagai konstanta, berarti kita mengintegralkan Y. Integral Y terhadap Y adalah Y pangkat 2 per 2. Kaliin dengan X. Masukkan batasan untuk Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 1, berarti kita substitusi kan gitu ya. Untuk yang Y sama dengan 1 berarti si ini 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali X sama dengan X per 2. Untuk Y sama dengan X pangkat 2 kita ganti X pangkat 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4, berarti X dikali X pangkat 4 sama dengan X pangkat 5 per 2, jangan lupa. Terus ada tanda negatif, karena kan saling mengurangi ya, karena dikurangi. Oke, sekarang saya integralkan lagi terhadap X. X per 2 diintegralkan terhadap X adalah X pangkat 2 per 4. Untuk yang X pangkat 5 per 2 kita integralkan terhadap X, itu nilainya adalah X pangkat 6 per 12. Oke, masukin batas min 1 sampai dengan 1, berarti kasih 1 per 4 dikurang 1 per 12 negatif, kan gitu ya. 1 per 4 dikurang 1 per 12. Oke, karena negatif jadi saling mengurangi ya, jadi sama dengan 0. Kenapa dapatnya 0? Ya udah nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini berarti ini bukanlah suatu volume benda pejal. Mungkin dia kayak gimana ya, bentuknya ada yang dia nggak berupa volume kayaknya ini. Jadi nggak dapet nilainya gitu. Masa volume sama dengan 0 ya, berarti kan dia bukan suatu ruang gitu. Mungkin dia berupa bidang kan nggak punya volume ya. Oke, sudah kalau gitu kita balik ke sini. Oke, soal kedua diberikan efeksinya adalah E pangkat X pangkat 2. S-nya adalah daerah tertutup dibatasi oleh Y sama dengan 2X dan garis X sama dengan 4 dan sumbu X. Oke. Kalau ini
kita harus kasih batas-batasnya dulu, batas-batas daerah integrasinya terlebih dulu. Kayaknya saya ke notes saya aja deh biar lebih gampang. Dimana kamu? Ini kayaknya. Oke, nah baiknya digambar dulu, di sketsa dulu. Untuk garis Y sama dengan 2X itu kan dia kayak gini ya. Oke, Y sama dengan 2X. Untuk garis X sama dengan 4 dia kayak gini yang merah. Saya kasih beda warna, ini yang hitam, ini yang merahnya. Y sama dengan 2X, X sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini, coba kesini bentar saya. Oke, kita belum tahu nih ya, mau ngambil daerah integral X terlebih dulu atau Y terlebih dulu. Tapi kita bisa perhatiin sebelum ke sana. Pertama, setidak-tidaknya kita tahu bahwa untuk Y itu dibatasi oleh 0 sampai dengan Y sampai sama dengan 2X. Itu untuk Y. Terus udah gitu untuk X, kita tahu dia dibatasi oleh konstanta ya, 0 sampai dengan 4. Ya, ini daerah pengintegralnya ini. Untuk Y sama dengan 2X, ini sebenarnya daerah Y-nya ini dibatasi oleh, kalau pakai konstanta dia kan jadinya 0 sampai dengan 8 kan ya. 0 sampai dengan 8 kan. Oke. Tapi pengerjaannya lebih lengkap kayak gini jadinya. Misalnya ini di X ya. Di X ya. Kita pakai di X terlebih dulu lah ya. Jadi X-nya itu berada di Y/2 sampai dengan 4. Sementara Y-nya berada di 0 sampai dengan 8. Ya. Jadi kalau disusun lebih lengkap dia kan kayak gini nih. Ini masih pemisahan, ini belum saya kerjain. Integral dari E pangkat X pangkat 2 dx dy, yang berarti bahwa pengintegralnya, daerah pengintegralnya itu berada di X sama dengan Y/2 sampai dengan X sama dengan 4. Oke. Dan kemudian dilanjutkan oleh 0 sampai dengan 8. Gitu. Masalahnya adalah gini. Kalau kamu mau pakai X terlebih dulu, ini kan nggak bisa langsung dikerjain ini. Pakai pemisahan juga susah. U sama dengan X pangkat 2, terus DU sama dengan, jadi gimana, X pangkat 2X dx gitu kan, dx. Sementara X dx nggak ada di sini. Jadi baiknya menghindari yang seperti itu, maka kita harus tukar. Kita nggak pakai X terlebih dulu untuk menghitung integralnya, melainkan menggunakan Y terlebih dulu. Gitu. Kita hindari bentuk-bentuk seperti demikian, karena kita mau usahakan seefisien mungkin cara kerjanya. Jadi saya tukar. Saya ambil Y dulu dong, baru dilanjutkan dengan si X. Nah, saya gunakan Y terlebih dulu, jadi batasnya itu berjalan dari 0 sampai dengan 2X gitu kan. Terus udah gitu nanti dilanjutkan oleh batasan untuk yang X-nya, yaitu dari 0 sampai dengan 4. Oke, 0 sampai dengan 4. So, sekarang saya integralkan dulu E pangkat X pangkat 2, dimana saya menganggap bahwa yang lain selain Y adalah konstanta. Jadi ini sebenarnya jadi satu konstanta kan. Kalau diintegralkan terhadap Y berarti E pangkat X pangkat 2 kali Y. Terus ambil batasan Y sama dengan 0 sampai dengan 2X. Sehingga kalau kamu substitusi masing-masing
Untuk Y sama dengan 0 kayak bisa di-ignore ya. Apa nggak ada masalah kan, jadi 0 kali E pangkat X pangkat 2 sama dengan 0. Jadi kita hanya ngambil untuk Y sama dengan 2X sehingga didapatkan 2X dikali E pangkat X pangkat 2, atau ini sama dengan 2X E pangkat X pangkat 2. Nah di sini udah lebih enak mengintegralinnya karena kita bisa pakai pemisalan kan. Jadi pemisalannya ya kamu bisa pakai U sama dengan X pangkat 2 sehingga DU sama dengan 2x dx kan gitu ya. Jadi dapat dong integralnya itu sebagai E pangkat X pangkat 2 ya. Kemudian ganti nilai X-nya sebagai 0 sampai dengan 4. Atau disederhanakan masukkan X sama dengan 4 dan X sama dengan 0 sehingga didapat E pangkat 16 dikurang E pangkat 0. Atau itu adalah E pangkat 16 dikurang 1, E pangkat 0 kan sama dengan 1. Oke. Kayak gitu dia ya. Kalau misalnya langsung ngambil 2 sama dengan 8 bisa nggak nih? Nanti saya coba cek kalau misalnya ini langsung aja Y sama dengan 8 apa yang terjadi ya. Oke, walaupun mungkin bisa beda nanti hasilnya. Oke, tapi anyway itu dia. Tadi saya kasih catatan di sini bahwa integral ini akan sulit kalau misalnya kamu menentukan daerah pengintegralnya itu adalah X terlebih dulu gitu. Jadi alasannya gunakanlah cara yang lebih efisien ya, hindari bentuk integral yang sulit untuk dikerjakan, entahkah dengan cara substitusi, entahkah dengan cara parsial. Jadi sebaiknya jangan pakai itu dulu gitu ya. Jadi usahain caranya yang paling efisien. Oke. Baik, ini sudah halaman terakhir kayaknya, nggak bisa lagi nih, udah habis tadi end ya. Oke, jadi kita sudah bahas untuk 13.1, 13.2 dan 13.3. Mohon diulang-ulang juga konsepnya. Dan juga kalau ada catatan gitu ya, itu dilengkapin juga, dipelajari dengan baik. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ke saya, di DM ke saya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan gitu ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.